Ketemu lagi dengan kami, kali ini di channel News Clan Official. Saudaraku, kalau tadi sebelum ini kita live di channel Tanda Kejadian membahas tentang ada keturunan Habib Alawi yang mengalami dalam tanda petik ya, gangguan kejiwaan, stres berat banget ya. Nah kali ini Habib yang lebih tua, dia itu ngamauk ya, marah kepada Kiai Haji Madudin Usman sampai menyebut ulama su. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, namun sebelum itu, sebelum kita sampaikan informasi itu, kita doakan dulu semoga kalian semuanya selalu sehat walafiat, ditambah dan diluaskan rezekinya, dimudahkan semua urusannya yang baik, tentu saja mudah-mudahan diberikan keselamatan, baik keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Selalu kita ingatkan saudaraku, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Alawi yang ternyata benar-benar di Indonesia banyak sekarang masyarakat, bahkan Kiai Madudin Usman menyebut 80% kira-kira umat ya masyarakat bangsa Indonesia ini sudah tidak percaya kepada Habib sebagai keturunan Rasulullah. Karena memang Habaib Alawi ini sudah terbukti tertolak secara saintifik klaim sepihak mereka yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terbukti berdasarkan kajian kitab nasab, kajian kitab sejarah, filologi, dan juga tes DNA. Sering kita sampaikan, mungkin kalau masalah kitab itu bisa debatable. Mungkin masih banyak orang yang ya beda tafsir, tetapi tesis Kiai Haji Madudin Usman itu sudah teruji dan terbukti didukung oleh ilmu pasti yaitu tes DNA. Kalau memang tesis Kiai Madudin Usman itu salah, maka harusnya uji genetika terhadap Habib-Habib Alawi itu benar-benar sebagai keturunan Rasulullah. Tapi ternyata berdasarkan uji genetika mereka, tes DNA, ternyata mereka bukan keturunan Rasulullah. Haplogrup mereka ternyata G ya, bukan keturunan Rasulullah. Maka kita hakul yakin bahwa Habib Alawi bukan keturunan Rasulullah, tertolak secara saintifik berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, saudaraku, pada video kali ini langsung saja saya akan sampaikan sebuah ulasan, sebuah informasi dari sebuah channel Jagat Luk Pitu ini ya. Terima kasih saudaraku, admin channel Jagat Luk Pitu ya. Ini ada video yang mungkin perlu saya tunjukin ke Anda ya. Kita tunjukin sebagai berikut. Kemarin rame dan mungkin kalian sudah pernah tahu kan, ada orang yang membahas nasab, habaib, tahu kan? Buya sendiri bersuara, ini udah lama. Ini cuma ampas-ampas saja yang kemakan omongan ulama suf. Jadi ada ulama suf yang mengatakan habaib itu nggak ada palsu, nasabnya palsu, nggak ada itu Imam Ubaidillah, kata dia kan. Imam Ubaidillah itu nggak tercatat di sejarah, nggak ada kata dia. Nah kalau nggak ada, kenapa baru dibongkar sekarang? Tapi kemarin. Nah, nggak ada kenapa baru dibongkar sekarang? Ya karena sekarang perilaku Anda jauh panggang dari api, jauh dari keteladanan Rasulullah SAW. Sampai kemudian ada oknum Habib seperti Bahar bin Smith yang menjadikan kita nggak percaya. Akhirnya Ki Haji Madudin Usman melakukan penelitian, riset ilmiah. Dan sebenarnya Ki Haji Madudin Usman tidak pengen membatalkan nasab Alawi. Tetapi beliau sebagai seorang ilmuwan, seorang alim ulama, beliau itu harus jujur, memegang kejujuran ilmiah, memegang sikap ilmiah, memegang logika ilmiah. Maka ketika hasil riset beliau ternyata ditemukan bukti bahwa fakta-faktanya mereka bukan keturunan Rasulullah, ya hasilnya itu harus dipublikasikan ke masyarakat.
apapun hasilnya. Kan sering saya sampaikan begitu ya. Nah kebetulan kok hasilnya menunjukkan fakta bahwa Ba'alawi tertolak secara saintifik, ya disampaikan, dipublikasikanlah hasil riset ilmiahnya. Tapi saya yakin seandainya hasil riset ilmiahnya membuktikan bahwa Ba'alawi itu keturunan Rasulullah, ya disampaikan. Nah, awalnya saya masih ragu, ya. Tetapi ketika ada ahli-ahli dari ilmu filolog, ada ahli dari ilmu sejarah seperti ya Profesor Anhar Gonggong yang sudah membuktikan kebohongan-kebohongan Ba'alawi yang sudah membekok-bekokkan sejarah. Nah, kemudian dari ahli ilmu genetika seperti Dr. Sugeng Sugiharto. Ya, akhirnya saya percaya. Karena apa? Tesis ilmiah beliau Kiai Haji Madudin kemudian terkonfirmasi gitu loh. Ya, ternyata benar-benar terbukti berdasarkan tes DNA, Habaib Ba'alawi tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah. Ya, bahwa ternyata berdasarkan ilmu filolog, ya, Ba'alawi itu adalah bukan keturunan Rasulullah. Ubaidillah adalah tokoh fiktif. Harusnya kalau keturunan Rasulullah itu nggak ada keterputusan. Semua tercatat rapi. Tapi setelah 550 tahun, ya, setelah kematiannya Ahmad bin Isa Labah, kok kemudian muncul nama yang selama ini nggak ada. Itu berarti nama itu dimunculkan, diada-adakan, akhirnya tahu. Begitu, jadi begitu. Ya, sebenarnya sejak dahulu sudah ada yang membatalkan. Habib ini ingin membodohin jamaahnya. Jadi sebenarnya tidak hanya Kiai Haji Madudin Usman yang melakukan penelitian menemukan fakta bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Ada sudah di video kita sebelumnya, kalian bisa cek saudaraku ya, bahwa Mufti Yaman sendiri pun sudah membatalkan nasab Ba'alawi. Di tahun 1800 itu bahwa di Mekah pun sudah menghukum Ba'alawi, melarang Ba'alawi menggunakan gelar Sayyid dan Syarif gitu loh. Ya, mudah-mudahan Muhyiddin bisa tercerahkan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya saudaraku. Ini dari respon Kiai Madudin gimana? Kiai Madudin tentu saja meresponnya dengan santai, ya ngapain kemarahan dibalas dengan kemarahan. Bahkan Kiai Madudin sebelum ini beberapa video yang lalu pernah saya sampaikan, Kiai Madudin itu ketika ada yang bertanya apa bisa dimasukkan ke hukum, beliau bilang malah enggak usah dibawa ke ranah hukum. Ini kita perjuangkan saja supaya masyarakat pribumi sadar bahwa jangan percaya pada Ba'alawi gitu loh. Dan Ba'alawi kita harapkan sadar tinggal di Indonesia ini. Nggak usah ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, seperti itu kurang lebih ya. Oke, kita simak bagaimana respon santai dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berikut ini ya. Nah kalau nggak ada, kenapa baru dibongkar sekarang? Tapi kemarin 1 tahun kemarin saya lihat ini kok kayak tidak nyambung antara akhlak yang ditampilkan di hadapan publik dengan pengakuan sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena itu kemudian saya penasaran, apa betul para Ba'alawi yang dipanggil Habib ini adalah keturunan Nabi? Saya mencari di internet silsilah mereka. Ketemulah salah satu silsilah tokoh dari Ba'alawi. Kemudian saya urut namanya sampai Nabi Muhammad ada 39. Saya cari referensi tentang tahun-tahunnya. Ini tahun 2000, ini tahun sekian, bapaknya tahun sekian, tahun sekian, hijriahnya sekian. Akhirnya setelah tahu nama-nama 39 dan tahun masing-masing dengan tahun hijriah, maka saya cari kitab-kitab nasab yang sesuai dengan tahun-tahun yang ada. Karena keturunan Nabi mah, semua keturunan Nabi setiap masa dicatat, Pak.
di abad ketiga ada kitabnya. Kalau betul ini orang yang ada di abad ketiga ini adalah merupakan turunan Nabi, maka akan ada catatannya. Di abad keempat banyak kitabnya, di abad kelima juga banyak, di abad keenam juga ada, di abad ketujuh juga ada, abad 9 ada, sampai abad sekarang ini anak keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari golongan marga Al-Addali Al-Auni yang paling sahih, kemudian dari Az-Zaidi yang ada di Yaman. Di Yaman ini yang sahih nasabnya adalah Az-Zaidi, dari nasab keturunan para imam-imam Zaidiyah yang ada di San'a. Itu terbukti dalam setiap generasi sampai hari ini. Yang sedang perang dengan orang-orang Amerika, yang sedang perang dengan orang-orang Israel, yang sedang perang dengan Inggris, itu adalah keturunan Nabi asli yang ada di Yaman dari suku Al-Hausi. Al-Hausi itu adalah keturunan Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib atau Imam Hasan bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saudaraku, jelas ya, jelas sekali. Jadi para oknum Habib Alawi ini hatinya ini benar-benar sakit ya, karena diungkapin kebohongan mereka. Bahkan tadi di video yang ada di channel Tanda Kejadian saya live sebelum ini, itu ada namanya Bakir Asegaf, itu sampai otaknya itu wah, artinya ada gangguan nih. Sampai stres banget itu. Kalian yang belum nonton di channel Tanda Kejadian, nanti setelah ini kalian bisa menjenguknya. Ngeri, astagfirullah. Ya saudaraku, ya saya sapa dulu lah mumpung masih sedikit yang komen ya. Dari Garuda Sakti terima kasih, ulama palsu suka klaim, suka dusta. Ya dari golongan oknum Habib Alawi itu ya, bahkan mereka nggak layak disebut ulama. Sekelas Bahar Smith itu bisa kita sebut ulama gadungan itu. Apalagi kayak si Rehan, Habib Pocil, siapa lagi itu. Ya. Dari Mariono, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jambi hadir, Om, salam sehat selalu, sehat juga buat panjenengan, buat semuanya ya. Semoga selalu sehat lahir batin, amin. Dari Adam, Adem apa Adamin Adem ya. Emang sekarang kamu ketahuan aspal asli tapi palsu. Kalian kualat ya pada ulama Nusantara kena karma. Dari Faik Halim, nasab Bapak Ibu terbukti palsu. Roman Sizen, terima kasih. Martapura hadir ya. Ayah Hilman, terima kasih. Gus sehat selalu, nggih, sehat selalu, sami-sami. Mugi-mugi panjenengan semuanya sehat walafiat. Gus, kemarin di TV ada penjualan sertifikat kehabiban palsu di Kalideres, Jakarta. Ya itu udah ketangkep katanya ya. Itu ngapain jual-jual sertifikat udah nggak laku gitu loh. Ngapain kok kali cari perkara gitu ya. Dari Atu Bagus, terima kasih. Beb Atang. Baik Halim, dunia internasional menolak nasab Ba'alwi tersambung nasab Rasul. Ya benar. Jadi kalian semuanya harus pahami ya. Jadi jangan sampai kamu ikut framingnya Rumel Abbas. Ya, Rumel Abbas itu selalu bilang si Habib dibilangnya itu sahih sa'dah Rasulullah. Aduh, kasihan. Jadi kalian itu jangan percaya tuh mereka itu pembohong. Rumel itu sudah saya bongkar salah satu kebohongan yang saya ingat ya. Dia ngomong bahwa Papua katanya tidak dijajah Belanda. Ya, padahal Papua dijajah Belanda. Bahwa katanya Indonesia nggak berhak atas Papua. Ini kan kebohongan. Padahal Indonesia berhak atas Papua karena Papua dijajah Belanda. Kemudian dari Roman Sizen, ayah saya seorang duta besar. Beliau mengatakan kepada saya pada tahun 1982 bahwa para Habib Alawi itu bukan dari cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dari Bani Alwi ya. Oke, terima kasih informasinya. Ya, Garuda Sakti, nasab soheh harus pakai data, bukan pakai mulut atau congor. Ya mereka hanya doktrin ya, doktrin mempengaruhi, menghipnotis muhibin ya, nggak pakai data. Sabtu Palon, Pak Alawi harus dihak angket. Setuju.
Rahmat Saleh, kalau nggak mau tes DNA juga bongkar makam Habib. Bener juga. Kata temanku, menghafal Quran aja tubuhnya utuh, gak dimakan bumi. Garuda Sakti, nasab soheh harus by data ya. Kemudian Faik Fahim, nasab palsu Ba'alawi mengharap isbat dari Congor Jaini CS ya, NUJL termasuk Rumel itu ya. Ratu Bagus selamat berstres ria para habaib, semoga dokter jiwa dapat menyembuhkan penyakit kalian. Indah-indah, kapan ya imigran Yaman pulang ke negaranya, kita doakan secepatnya. Bukan hanya keluar-keluar aja, ngancem-ngancem, tapi dia sebenarnya nggak pingin pulang ke Yaman. Ahmad Taufik Nur, Tangerang Selatan hajar terus Gus, dari Tangerang Selatan terima kasih. Indah-indah, oh ya, cegah para Habib masuk ke pemerintahan sangat berbahaya. Ya mudah-mudahan mereka itu tidak dipilih. Indah, oh ya, sudah ya tadi. Umi Munawaroh, Muara Bulian hadir. Terus semangat, luruskan sejarah dan tegakkan kebenaran. Terima kasih Bang Lince Bonce. Ya, kita lanjut. Bagaimana Kiai Haji Madudin Usman menjelaskan ini? Ini sebenarnya harus kita ulang-ulang ya, karena ini kebenaran. Karena mereka saja berani mengurang kebohongan-kebohongan supaya dianggap kebenaran. Kenapa kita bosan gitu ya? Maka saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada saudaraku semuanya yang sudah mendukung kita terus ya. Binti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini ada satu nama di abad keempat dari silsilah mereka, namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa saya cari ada di dalam kitab-kitab nasab. Anaknya dicatat, jumlahnya 3. Pertama Muhammad, 2 adalah Husain, 2 Ali, ketiga Husain. Nah, sedangkan ini para Ba'lawi mengaku bahwa Ahmad bin Isa punya anak keempat, namanya Ubaid. Saya cari seluruh kitab yang ada di abad keempat, tidak ada yang menyatakan Ubaid ini adalah anak Ahmad bin Isa. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini dari admin Jakat Lob itu. Jadi saudaraku, saya perlu informasikan ya strateginya dari Robito Alawiyah. Dan kenapa Rumel Abbas itu selalu bilang ada narkoba internasional, mengisbat nasabah Alawi gitu ya. Kenapa? Karena narkoba internasional itu orang-orangnya dari Robito Alawiyah, dari Oknum Habib. Dan sekarang mereka kan memakai nama Sayyid. Ya, mereka sudah nggak berani memakai nama Habib. Karena apa dasarnya saya bilang gitu? Dasarnya adalah sering saya bilang ya, si dia itu Bahar bin Demit. Cek itu channel YouTube-nya, itu kan namanya Sayyid itu, Sayyid Sumaid. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu ketika dia sudah membranding dirinya sebagai Sayyid, maka sebenarnya orang-orang itulah yang mendirikan narkoba-narkoba di luar negeri, di Mekah, di mana-mana, ya cabang-cabang Robito Alawiyah itulah nanti yang mengisbat nasabnya mereka. Sehingga orang Indonesia ini kalau yang kurang literasi akan percaya-percaya saja. Ketika ada orang seperti Rumel ngomong, ini manuskrip dari narkoba internasional. Setelah ditelusuri ya dari golongan mereka, ya dari Habib Ba'alawi itu. Jadi saudaraku, ya kita pahami betul 550 tahun kurang lebih ya. Itu tidak ada catatan tentang Ubaidillah. Padahal Rasulullah ya yang jauh lebih tua daripada Ubaidillah, catatan-catatan beliau ada dan catatan-catatan terhadap keturunan beliau ada. Dan itu tercatat secara internal dari para umat muslim sendiri dan juga secara eksternal. Musuh-musuh Rasulullah pun mencatat ya bahwa Rasulullah itu benar-benar ada sebagai tokoh historis nyata, bukan fiktif gitu loh.
Nah, sementara si Ubaidillah ini nggak ada, nggak ditemukan. Seharusnya ada, jadi jangan percaya kepada dalil daripada semacam orang yang bernama Idrus Ramli, Wafi, ya, yang ngomong bahwa Ubaidillah ini benar-benar ada. Dia ngomong jangan sekali-kali tidak percaya kepada Habib Ali Sakron. Habib Ali Sakron itu ulama besar. Ya, jadi begitu. Kita lanjut ya. Kita lanjut dari Jagat Luk Pitu ya, Jagat Luk Pitu. Mana tadi Jagat Luk Pitu ya? Ini dia. Oknum habaib yang notabene secara akhlak jauh panggang daripada api, tidak sesuai seperti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niat untuk mengkaji oknum habaib yang notabene secara akhlak jauh panggang daripada api, tidak sesuai seperti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau meminta restu kepada gurunya untuk menulis mengkaji nasab Pak Ilawi. Untuk lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penuturan seorang oknum habib yang dijawab tegas lugas oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani lewat video berikut ini. Sekalilah mohon maaf yang kali kakak mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin rame dan mungkin kalian sudah pernah tahu kan, ada orang yang membahas nasab, habaib, tahu kan? Buya sendiri bersuara, itu sudah lama. Ini cuma ampas-ampas ya, dia yang kemakan omongan ulama suh. Jadi ada ulama suh yang mengatakan habaib itu tidak ada palsu, nasabnya palsu, tidak ada itu Imam Ubaidillah, kata dia kan. Imam Ubaidillah itu tidak tercatat di sejarah, tidak ada kata dia. Nah kalau nggak ada, kenapa baru dibongkar sekarang? Kata dia abad keempat atau abad kelima itu nggak ada. Nah kalau abad keempat sekarang kan abad ke-14 Hijriah. Kalau Imam Ubaidillah salah satu kakek para habaib, kata dia kakek habaib Imam Ubaidillah itu nggak ada. Ya memang nggak ada. Nggak tercatat di dalam sejarah. Ya memang. Kalau nggak tercatat di dalam sejarah, kenapa baru diributkan sekarang? Nah sudah saya jawab kenapa tadi. Ulama abad ke-6, ulama abad ke-7, ulama abad ke-8, kok nggak meributkannya? Masuk akal nggak? Nah, kenapa baru abad 14 dipermasalahkan? Satu. Kedua, lebih dekat kemana? Ke abad ke-4, ulama abad ke-6, ulama abad ke-8, atau ulama abad ke-14? Nah, ada Imam Ubaidillah kan hidup abad ke-5 ada dia, atau ke-6. Nah, lebih dekat Imam Ubaidillah ini ulama abad ke-7 apa ulama abad sekarang? Ulama abad ke-7, karena jaraknya cuma 100 tahun perbedaannya. Nah, mereka aja nggak mau permasalahkan. Bahkan mereka mengatakan nasab Ba'alawi itu adalah nasab yang paling sahih kan. Nah, ini kan ngomong di depan jamaahnya. Jadi omongan dia seperti Idrus Ramli. Dia itu nggak adil, nggak fair. Jadi yang dia sebut klaim sepihak hanya ulama-ulama yang mendukung, padahal ulama-ulama yang menafikan dia juga banyak yang sudah diungkap. Ya, hati-hati kebohongan oknum habib semacam ini. Ini doktrin. Bagi muhibin ya mantuk-mantuk aja dia. Apalagi nanti kalau sudah diancam neraka, paling takut diancam neraka ya. Disebutkan dalam kitab Ar-Raddul Jali Nasab Ali Ba'alawi yang ngarang Said Murtadha Az-Zabidi, ngarang kitab Ithafus Sadatul Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Dia juga julukannya Khatimun Nasab, benar-benar ulama nasab. Nah yang sekarang ini ulama nasab bukan, baru jadi-jadian ulama nasabnya kan, baru kemarin, sebelumnya bukan ulama nasab. Marah dia. Kalau ulama nasab dari lahir, iyalah ini baru kemarin jadi ulama nasab. Lalu ngotak-ngatik nasab para habaib. Sakit hati dia. Yang ngomongnya orang nasab harus dari lahir ini. Gimana ini? Orang ini nggak pakai logika. Tapi ini kalau orangnya itu muhibin, ya pasti menerima aja yang disampaikan dia. Ya. Hati-hati. Dan nggak ada. Baru abad ini aja nih. Ya. Jadi hati-hati saudaraku mendengarkan ceramahnya Habib ini. Kalau kalian tidak menggunakan logika sehat, ya pasti percaya aja. Ya, karena dia hanya mengungkapkan versi ulama-ulama dari golongan mereka, ya. Ulama-ulama dulu Ya, tidak ada maksud. yang berani mengotak-atik
nasab Alawi atau para baru ulama sekarang berani mereka. Astagfirullahaladzim. Ya. Saya tuh kok heran ya, berani Habib ini memalsukan nasab Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Berani mereka itu, oknum-oknum Habib itu. Ya, padahal sudah jelas-jelas yang mencangkokkan nasabnya bukan kepada ayahnya atau kepada selain ayahnya itu dilaknat oleh Allah. Berani mereka itu. Astagfirullahaladzim. Apalagi sudah terbukti dengan tes DNA. Ya, masih saja ngaku-ngaku. Kebohongan Habib Ali Sakron masih aja dipercaya. Ya, Habib Ali Sakron itu hanya kepingin keturunannya mulia. Ya, akhirnya dia itu membuat cerita di dalam kitab yang dia tulis. Ya, supaya orang yang di hidup berikutnya memuliakan Habib-Habib. Sama yang dilakukan oleh oknum-oknum yang sekarang hidup di Indonesia, yang tinggal di Indonesia. Dia membuat doktrin. Kenapa? Karena keturunan mereka di masa yang hadakan biar mulia, di masa yang akan datang biar mendapatkan derajat. Maka dia memalsukan sejumlah makam. Dia sama dengan Habib Ali Sakron yang di masa dulu memalsukan nasab, memalsukan makamnya Ahmad bin Isa al-Abbas sejumlah orang di Yaman. Nah, sekarang keturunan Habib Ali Sakron itu ya sekarang ada di Indonesia, oknum-oknumnya itu juga begitu, memalsukan kuburan sejarah, ya kan, memalsukan nasab diteruskan. Kenapa? Karena supaya di Indonesia mendapatkan kemuliaan, gitu loh. Ya, bahaya ini. Hati-hati dengan oknum-oknum ini. Ya, hati-hati. Omongannya bagaikan racun itu, menghipnotis itu, bisa mencuci otak kalian tuh, ya. Astagfirullahaladzim. Berani mereka ngaku-ngaku curiannya kepada Rasulullah, ya, menyambungkan nasabnya kepada selain ayahnya. Berani mereka. Ini dilaknat oleh Allah, ya. Berani mereka. Astagfirullah. Ya, kita balik ya. Padahal di nasab Alawi banyak waliullah. Jadi bahaya sekali. Mencangkokkan nasab pada Rasulullah, mengkapitalisasi nasab Rasulullah bahaya sekali. Di Ba'alawi itu tidak ada, paling sangat sedikit kalau ada waliullah. Ya, Ba'alawi yang nggak keluar-keluar di media, yang hidupnya benar-benar seorang sufi, nggak pernah kemana-mana. Ya, hidupnya hanya untuk Allah itu bisa jadi ada, tetapi kita nggak ketemukan sampai sekarang. Ya, jangan percaya sama oknum-oknum semacam ini. Ya, kalian akan ketipu. Syekh Abu Bakar bin Saleh. Nah, ya. Abdullah bin Alawi al-Haddad. Fakih Muqaddam, astagfirullah, Fakih Muqaddam itu sudah dibongkar oleh guru gembur, bahkan dia ngaku sebagai Allah. Coba, jadi cerita-cerita khurafat yang tidak terkonfirmasi, yang hanya diisbat dari mimpi-mimpi oknum-oknum Habib Ba'alawi, yang suka memanipulasi kitab, menginterpolasi kitab manuskrip, hati-hati. Contohnya ada seperti Rumail Abbas, contohnya ada, mohon maaf ini ya, bapak saudaraku yang namanya siapa? Singa Ompong. Singa Ompong sopo itu. Lanjut. Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Sekarang nih kata mereka, Habib Abdullah al-Haddad nih rantiknya tuh rantik bohong. Penipu saja. Saya perlu luruskan, tidak mengatakan rotib bohong. Rotibnya itu adalah jiplakan. Ya, jiplakan. Plagiator lalu diaku-aku. Diaku-aku itu karyanya apa itu? Si Haddad itu. Si Haddad ya. Kan itu ada yang bilang punyaannya Syekh Rojai. Lalu diaku ya kan? Begitu ya. Jadi mereka ngaku-ngaku sukanya. Ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Rotibul Al-Haddad diaku-aku. Karyanya Al-Haddad ya kan? Ya kalau rotibnya ya bagus itu, ya nggak apa-apa diamalkan kan juga bagus artinya. Cuman klaimnya itu loh, klaim-klaimnya itu loh ya, yang harus kita luruskan ya. Jangan sampai membodohi umat, ya kan? Astagfirullahaladzim. Ya lanjut. Ranti bohong, penipu saja. Astagfirullahaladzim. Kita selama ini baca hadis kan, kita penipu apa? Bohong nggak ada faedahnya nggak. Saya baca tahlil aja, nggak pernah saya baca Rotibul Haddad. Walaupun sebenarnya itu bukan karya si Haddad itu hanya klaim sepihak. Ya, tapi memang saya sudah terbiasa cukup tahlil saja. Ada manfaatnya. Yang ngomong nggak pernah mondok, ya. Kan nggak masuk akal itu. Jadi ini fitnah, saya katakan fitnah pol, ya.
ngomong nggak pernah mondok. Ini kan yang ditujukan kepada Kiai Jamaluddin Utsman. Kiai Jamaluddin Utsman itu mondok, pinter, ilmu nahwu sorof, baca kitab kuning, pinter, bisa ngarang kitab. Ini fitnah, jangan dipercaya. Mereka kan belum tentu bisa nih. Belum tentu dia bisa seperti Kiai Jamaluddin. Ya belum tentu, saya yakin dia. Kurang ajar. Lanjut ya. Kok nggak pernah mondok? Nah, Ya. coba Kan nggak dengar. masuk akal itu loh. Oh enggak? Ada orang Ya ente nggak masuk akal gitu loh. Ya tes DNA nggak berani, tes DNA nggak mau. Ngaku-ngaku cucu Rasulullah, nggak masuk akal ente. Ya. berbicara tentang motor, tapi dia nggak ngerti motor. Itu. Anda ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Ya, tapi Anda nggak mau dites DNA. Tunjukkan tes DNA Anda. Motor ini kalau rusak, ini harus ganti busi, ini ganti oli, ya kan? Nah ini ada orang ngomong motor tapi nggak paham motor. Akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak rusak. Nah, ya inilah dia suka mengklaim, ya sudah. Aduh, astagfirullahaladzim. Lanjut aja deh. Nah itu, jadi itu udah kemarin itu udah selesai lah, final lah. Cuman masih ada ya ampas-ampasnya itu ya. Ini udah benar-benar Allah kasih mereka hidayah. Kita belum selesai, ini baru mulai. Gerakan moral, edukasi masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, ini baru mulai, nggak selesai nih. Dia bilang udah selesai, itu klaim saya sepihak mereka. Ini belum selesai, kita baru mulai kok. Dibilang selesai, baru memulai edukasi masyarakat. Ya. Baik. Makanya kalian ikuti guru kalian. Ikuti. Sekarang zaman rusak. Jangan ikuti ceramah Onom Habib yang menyesatkan ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Jangan ikuti. Kalau ikuti Anda rusak nanti. Nggak selamat sama dunia akhirat. Ya, nggak selamat sama dunia akhirat. Nah, kalau ingin selamat ikuti ilmu yang disampaikan oleh Kiai Nusantara kita. Ya, karena mereka sudah terbukti perilaku mereka. Itu ingat yang namanya Habib Thoha bin Yahya di Pabuaran. Pencoleng apem. Ada Habib Hinduan yang ada di Banyuwangi. Membunuh jamaahnya sendiri. Habisin jamaahnya sendiri. Ya kan? Ada yang memasukkan makam. Belok-belokkan sejarah. Cerita khurafat. Menganjing-anjingkan. Ya, sementara. Aduh, sudah gak bisa disebut, banyak sekali doktrin oknum-oknum Habib yang menyesatkan. Astagfirullahaladzim, ya. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Kalian ikuti guru kalian. Ikuti. Sekarang zaman rusak. Nggak kuat iman, nggak kuat ilmu agama, akhirnya ikut alur. Kalau kuatkan iman kalian, takwa kalian, ikuti bimbingan Kiai Nusantara. Habib Utsman bin Yahya jelas-jelas sudah mengharam-haramkan yang namanya torekohnya Nusantara, kiai-kiai kita. Ya, ikuti Kiai Nusantara. Jangan ikuti orang-orang yang menyesat-nyesatkan kita. Yang namanya Habib Taufik pernah ngomong, yang nggak mengikuti Habib sesat. Kalau hanya ngikutin Al-Quran, nggak ngikutin Habib sesat. Itu udah ada jejak digital. Nggak masalah. Anak bukan wali, paling wali-wali daya ya. Tapi khawatir itu loh, si Abu Bakar bin Salim, Nabi Abdullah bin Alawi al-Haddad, Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, terus Haji Muqaddam Muhammad bin Ali Alawi, Habib Ahmad bin Alawi Bajahdan, dan ulama-ulama yang lain dari kalangan Habaib. Walah. Itu bagi yang percaya, ya, bagi yang mempercayai, ya. Karena mereka kalau sudah percaya terdoktrin. Percaya bahwa dia keturunan Rasulullah, pret, ya, terbukti secara ilmiah. Tes DNA, kalau nggak percaya tes DNA, tunjukkan tes DNA. Jadi kita nggak usah berdebat panjang-panjang, saudara. Kita minta oknum Habib untuk tunjukkan tes DNA saja, ya. Wali-wali besar, kalau nggak taubat, ya, mudah-mudahan bertobat ya. Kayak gitu aja. Jadi kita minta keturunan oknum Habib Ba'alawi yang sekarang masih hidup, yang sudah mati biarlah kita doakan, mudah-mudahan siapa tadi? Fakih Muqaddam, Al-Haddad, atau siapa, mudah-mudahan diterima semua amal baiknya, ya kan? Diampuni dosa-dosanya, ya kan? Ya, jembaro kubure badang dalane, itu kan? Nah ini yang masih hidup ini, semacam yang ceramah ini, yang kita dengerin ini, mudah-mudahan taubat, ya, nggak usah ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Anda tunjukkan ilmu Anda saja, ya, ilmunya apa? Dan juga mereka banyak ngarang-ngarang metode-metode, harus kitab sesama. Gimana? Ini dia nggak,
Ya iyalah untuk membuktikan kebenaran, kok nggak boleh pakai kitab sejaman. Gimana? Kitab sejaman nggak ada, itu kan karya mereka. Nah, ada saudaraku. Buatan mereka. Jadi nasab habaib itu, jangan percaya, dia ingin ngeles saja, menolak teori kitab sejaman. Kalau sudah ada ulama yang mengatakan sahih, apalagi ulama yang mengatakan itu adalah ahli nasab, salah satunya itu Sayyid Murtada Az-Zabidi, dan banyak. Dan Sayyid Murtada Az-Zabidi banyak. Banyak juga ulama yang menafikan, apalagi dulu belum ketemu yang namanya tes DNA. Tes DNA hanya pada abad 20 muncul ya. Berjibun. Cuma 2-3 orang. Berjibun ulama yang sudah menafikan nasab Alawi. Berjibun. Ya, dia bilang 1-2 orang, banyak. Yang mendukung ribuan ulama. Yang nggak mendukung, yang menafikan juga ribuan sekarang, karena sudah ada tes DNA. Ribuan lawan 2-3 orang ini kalah. Astagfirullah. Jadi kalian harus yakini itu. Enggak. Kalau ada pun ada habaib yang sombong, yang nakal, yang bandel, itu oknum. Paham? Oknum tapi banyak banget karena sudah didoktrin di Robito Alawi ya. Suruh ceramahnya suruh gini, pikirannya suruh meyakini. Kan ada sudah dibongkar oleh Gus Fuad dan kawan-kawan mengenai dokumen yang pernah dimuat di majalah Robito Alawi ya. Ya kan? Memuji Habib karena Habib ini sombong lah, banggakan nasabnya lah. Nah, maka ini PR para habaib bersama. PR para habaib juga, selain kalian berperilaku yang baik, jangan sombong, Anda nggak usah ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Ini PR ya, Bang, I love you, Bang, semua habaib. Ini jangan di-framing saya membenci antum, enggak. Saya ngomong gini memang gaya saya ngomong, bukan karena saya marah sama antum atau membenci, enggak. Kita mengingatkan dalam kebaikan, ya. Gitu, watawasobil haq ya, watawasobil sober. Ya, jangan framing. Makanya kalian ikuti guru kalian. Ikuti. Sekarang zaman rusak. Nggak kuat iman, nggak kuat ilmu agama, akhirnya ikut alur. Kalau menghina anak nggak masalah. Anak bukan Alhamdulillah, dia merasa nggak masalah kan? wali daya. Tapi saya nggak menghina. Dia ngakuin bahwa dia bukan wali. Khawatir itu loh, Syekh Abu Bakar bin Salim, Nabi Abdullah bin Alawi al-Haddad, Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, terus Haji Muqaddam Muhammad bin Ali Alawi, Habib Ahmad bin Alawi Bajahdan, dan ulama-ulama yang lain dari kalangan. Saya nggak percaya. Kenapa? Karena dia meneruskan kebohongan yang dilakukan oleh Habib Ali Sakron. Ya, ini penting. Astagfirullah, ini doktrin yang sangat membagongkan. Hati, kalau para muhibin pasti ketakutan, gemetaran nih. Ngarang-ngarang metode-metode harus kitab sezaman. Di mana kitab sezaman? Tidak ada, itu kan karya mereka. Itu kan karena kalau nggak ada kitab sejaman ya udah itu palsu, apalagi didukung dengan tes DNA, saudara. Buatan mereka. Jadi nasab habaib itu kalau sudah ada ulama yang mengatakan, diulangi lagi. Ulama yang mengatakan itu adalah ahli nasab, salah satunya itu Sayyid Murtada Az-Zabidi, dan banyak. Dan Sayyid Murtada Az-Zabidi banyak, berjibun. Yang menolak cuma 2-3 orang. Yang mendukung ribuan ulama. Ya kalah. Ribuan lawan 2-3 orang. Ribuan juga yang sudah menolak, Beb. Kamu aja, Beb, yang nggak ngerti, Beb, ya. Ternyata ini ada satu nama di abad keempat. Ini apa yang dijelaskan oleh Kiai Ahmaduddin ya, mudah-mudahan ini menjawab apa yang disangkakan oleh Habib tadi ya. Dari silsilah mereka namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa saya cari ada di dalam kitab-kitab nasab. Anaknya dicatat, jumlahnya 3. Pertama Muhammad, 2 adalah Husain, 2 Ali, ketiga Husain. Nah, sedangkan ini para Bahlawi mengaku bahwa Ahmad bin Isa punya anak keempat, namanya Ubaid. Saya cari seluruh kitab yang ada di abad keempat, tidak ada yang menyatakan Ubaid ini adalah anak Ahmad bin Isa.
Nanti di abad kelima mungkin ada yang mencatat tidak ada. Kitab banyak ditulis, Ahmad bin Isa hanya punya anaknya 3, Muhammad, Husain, dan Ali. Di abad yang ke-6 saya cari tidak ada. Di abad ke-7 semuanya Ahmad bin Isa keturunannya dicatat sampai keturunan yang ke-5, ke-6 sampai hari ini itu sudah ada catatan abad ke-15 keturunan Ahmad bin Isa dari anak yang bernama Muhammad, dari anaknya yang namanya Ali, dari anaknya yang namanya Husain. Tapi dia dicatat tidak punya anak bernama Ubaidullah. Lalu dari mana mereka mengaku selama 550 tahun nama Ubaid tidak ditulis sebagai anak Ahmad bin Isa? Pada abad 9 mereka bikin buku sendiri. Jadi pencatat nasab keluarga Rasul itu mencatat Ahmad tidak punya anak namanya Ubaid, dia mencatat sendiri. Kakek saya namanya Ubaid. Ubaid ini anak daripada Ahmad. Sementara di abad yang sama Ibnu Inabah dalam kitabnya Umdatul Talib Al-Kubra. Nah ini tadi ya, Ibnu Inabah juga ada ya. Ya jelas ini. Mengatakan yang sama, dia mengaku, tapi ini pencatat nasab Rasul juga terus mencatat. Tidak ada anak yang namanya Ubaid. Ini ya jelas ya, tidak ada yang namanya Ubaid. Tadi dia bilang semua ulama mengakui Habib Ba'alawi keturunan Rasulullah. Pret. Ya, itu doktrin. Yang mencatat pertama kali namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Abadnya abad 9, wafatnya 895 Hijriah. Nah, ini juga Habib si Sakron ini oleh Idrus Ramli dipuja-puji. Kita harus percaya kepada Habib Sakron karena dia ulama besar. Hafal 25 apa gitu ya, 25 apa mengkatamkan 25 apa kitab apa gitu katanya. Yang diaku itu Ubaid itu abad ke-4 Hijriah, katanya anaknya Ahmad. Sementara seluruh kitab dari mulai abad ke-4 Hijriah sampai ke-9 tidak ada yang mencatat Ubaid sebagai anaknya Ahmad. Baru pengakuannya pada tahun 895 Masehi. 895 Hijriah. Saya katakan begitu. Akhirnya marah-marah sama saya. Katanya Dajjal itu. Iya, banyak yang marah-marah. Habib-habib yang marah-marah kepada Kiai Madudin itu banyak. Ya, makanya itu kita berharap lah, mudah-mudahan Kiai Madudin ini diberikan kesehatan, dipanjangkan usia yang barokah, tetap konsisten memperjuangkan, ya mudah-mudahan nanti juga ada penerus-penerus seperti Gus Aziz Jazuli yang masih muda-muda itu ya, seperti Gus siapa lagi itu ada, Gus siapa ya, Gus Joni atau Gus Deni itu ya, Gus Hasan dan seterusnya, mudah-mudahan bertambah lagi. Ada Gus Ubaid, Aminullah dan seterusnya ya, masih banyak yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu sebagai penerus Ki Haji Madudin Usman ya, harus ada penerusnya ya kan. Akhirnya marah-marah sama saya, katanya Dajjal itu. Foto saya sekarang Bu itu dibikin-bikin oleh mereka, matanya cuma satu. Astagfirullah. Saya juga melihatnya kaget. Astagfirullah, sabar Pak Kiai. Tapi demi kebenaran, maka saya sampaikan, kalau ada kiai-kiai kita yang masih menggunakan kitab nasab abad 9, abad 10, yang menyatakan mereka ini ada keturunannya sampai Rasulullah, itu karena memang mulai ditulisnya pada abad 9 Hijriah, mereka ngakunya tuh pada abad 10 Hijriah. Mereka ada di Yaman, Ahmad bin Isa ini adanya di Madinah. Ahmad bin Isa ini orang Madinah. Tidak ada berita Ahmad bin Isa ini pindah ke Basrah, dari Basrah kemudian pindah ke
sekarang ngomong Ahmad bin Isa ini pindah dari Basrah kemudian ke Yaman. Kata saya, mana buktinya? Ini buktinya, ada makamnya. Saya cari makamnya di kitab-kitab. Dia kan meninggalnya tahun 345, kata Ba'lawi. Saya cari di abad itu, abad keempat, kitab-kitab sejarah Yaman yang ditulis banyak sekali. Ibnul Athir, Ibnu Khaldun, kemudian Al-Lahaji, Musallam Al-Lahaji, banyak kitab-kitab Yaman yang ditulis. Ada nggak di sana makam namanya makam Ahmad bin Isa? Tidak ada, karena memang Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Seperti juga tidak ada berita Ahmad bin Isa ini ada di Basrah. Yang diketahui oleh ahli sejarah, Ahmad bin Isa cucu Nabi ini asli cucu Nabi. Dia tinggalnya di kota Madinah, di kampung yang namanya Kampung Surya. Ini kitab-kitab adatnya Ahmad bin Isa mencatat begitu. Dia adanya di Madinah, dia tidak pindah ke Basrah, apalagi pindah ke Hadramaut. Lalu bagaimana itu makam bisa menjadi ciri-ciri bukti bahwa Ahmad bin Isa pindah ke Yaman? Makam itu makam palsu. Makam palsu hanya untuk meyakinkan orang lain supaya dia benar-benar dipercaya keturunan Ahmad bin Isa Labah. Sehingga Ahmad bin Isa pun dikasih gelar Muhajir. Ahmad bin Isa al-Muhajir itu yang ngasih gelar ternyata Ba'lawi. Karena dipercaya atau supaya orang lain percaya bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir hijrah ke Yaman. Nah ini ya, Muhyiddin harus tahu. Tapi mungkin walaupun dikasih tahu gini namanya Muhyiddin ya, mana mau percaya karena sudah taklid buta, apalagi makamnya dibikin mewah-mewah gitu. Di Indonesia banyak makam-makam mewah palsu. Salah satunya di kaki Gunung Kumitir perbatasan Banyuwangi Jember. Yang itu palsu itu, ya. Palsu. Makam bisa bikin Pak Lurah. Nih, Pak Lurah di sini supaya ada pariwisata air. Kalau kita bikin pariwisata air di Pasena ini kan bagus nih. Jangan hanya tambak, tapi pariwisata air. Nggak bakal cepet rame. Tapi kalau bikin makam wali di sini, penyebar agama Islam pertama di tanah Sumatera. Mesen batunya yang tua. Di Patri itu, di Bali itu bisa ditulis. Syekh Mbah Jangkung dari Basrah, bahasanya bahasa Arab. Minal Basrah ila di Pasena sana salasi mi'atin hijriyatin. Abad 3 Hijriah misalnya. Itu nanti orang rame. Wah, ada makam Syekh Mbah Jangkung asli dari Basrah. Datanglah itu. Orang bukan hanya Wali Songo, sekarang Wali Mbah Jangkung yang ada di Pasena. Makam tidak bisa dijadikan sebuah bukti bahwa seseorang itu pernah ada, karena makam bisa dibikin. Tuh di Jogja hari ini 300 makam palsu semua. Masya Allah. Di Jogja. Allahu Akbar. Namanya Ba'lawi semua. Masya Allah. Apalagi ada yang di Semarang itu orang Jogja asli namanya KRT Sumodiningrat. Makamnya sudah ada, mencil biasa-biasa saja, nggak rame, di Pleret. Akhirnya dia bikin makam lagi nama yang sama di Semarang. Dibikin binnya bin Ba'lawi, bin Toha, bin Yahya Ba'lawi. Lah keturunannya KRT Sumodiningrat yang ada di Jogja marah. Karena apa? Karena catatan mereka sudah jelas. Ini KRT Sumodiningrat orang Jogja asli. Dia Panglima Perang Jogja.
bapaknya orang Jogja, kakeknya orang Jogja, buyutnya orang Jogja, keturunannya juga sampai sekarang ada. Kok bisa-bisa nama yang sama, sejarahnya sama, perang, kemudian mati di masjid, kok sekarang jadinya jadi Baklawi? Ini yang terjadi sejak zaman Ahmad bin Isa, yang dia orang Madinah, tidak ada berita dia ada di Basra, kemudian hari ini ada makam di Yaman yang katanya namanya Ahmad bin Isa, pindahan dari Basra. Kalau Kiai Romo Sufyan ini ada di Lampung, kemudian ada punya silsilah dari Raden Patah Demak, anak cucunya, diteliti kok orang Lampung, binnya kok ke atasnya leluhurnya bin Raden Patah Demak. Setelah diteliti, memang dulu kakeknya yang bernama Romo Kiai Sufyan pindah dari Semarang ke Lampung. Berarti ada sejarahnya tuh, nyambung tuh. Kalau ini Baklawi, katanya makamnya di Yaman, di Hadramaut, tetapi sejarahnya setelah ditelusuri tidak ada satupun kitab yang mengatakan Ahmad bin Isa ini pindah ke Yaman dari Basra. Tidak ada. Kalau buyut-buyutnya ada di Basra, pindah dari Madinah, buyut-buyutnya ke Basra, ke Baghdad, ke Qom, ke Asfihan, ke Syam, ke Najaf. Tapi Ahmad bin Isanya dia ada di kota Madinah. Makamnya di mana? Tidak ada. Karena mungkin dia orang yang tidak terlalu panjang umur. Karena mungkin peran di dalam politik keagamaan dia tidak terlalu menonjol. Akhirnya namanya, makamnya tidak terurus. Buyut kita aja 3 kadang-kadang makamnya nggak tahu, betul nggak? Kalau dia bukan kiai, dia bukan pahlawan revolusi, dia bukan pahlawan kemerdekaan, ya orang biasa-biasa saja, itu sudah biasa. Makamnya 5 generasi saja sudah hilang. Jadi tidak terlalu penting untuk mengetahui di mana makamnya Ahmad bin Isa kalau dia ada di Madinah. Kalau misalnya ditemukan makam Ahmad bin Isa di Madinah, baru berarti makam di Yaman itu palsu. Tidak bisa begitu, tidak usah begitu. Tidak perlu dengan mengetahui di mana makam Ahmad bin Isa itu ada yang asli, enggak perlu. Yang jelas sebuah keterangan bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Basra, tidak pernah hijrah ke Yaman, ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini betul-betul tidak pernah ada di Yaman dan tidak wafat di Yaman, tidak dimakamkan di Yaman. Ini yang saya temukan. Ada 2 cara lagi untuk mengetahui turunan Nabi, bapak-bapak. Yang kedua dengan cara ules. Tahu ules? Ules wajahnya, aura. Bagaimana sekarang itu orang-orang Zaidiyah yang ada di Yaman dari suku Hausi, wajahnya lihat, ulesnya lihat. Keturunan Nabi yang ada di Saudi, Al-Adjali Al-Auni, ules sedleng, wajahnya lihat, cari di internet, Syarif Al-Auni, Syarif Al-Adjali, wajahnya lihat, jauh beda dengan Baklawi Indonesia. Tapi turunan Wali Songo, dekatkan foto-foto turunan Wali Songo dengan keturunan Zaidiyah, dengan keturunan Musa Al-Kadhim yang hari ini ada di Najaf, yang hari ini ada di Qum, sehari ini ada Bukhara, ulesnya mirip. Ules tahu ules? Aura wajahnya mirip, walaupun kulitnya udah hitam, hidungnya udah pesek. Tapi auranya itu kalau lihat kayak mirip, kayak saudara, itu masih terlihat nampak. Coba lihatin, misalnya ada nih Baklawi, kita yakini dulu sebagai turunan Nabi, fotonya juga ditaruh di tembok. Lihatin dengan betul-betul, baca selawat kepada Rasulullah 100 kali. Lihatin mukanya, lihatin wajahnya betul-betul, betulkah dia turunan Nabi? Akan nampak jelas. In fataha qalbukum, in fatahat qulubukum bi annahu laisa min dzurriyyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mar'ah. Iya, kalau saya saudara melihat foto-foto Oknum Habib itu ngeri saya. Wajahnya itu, waduh, nggak seperti orang-orang Jawa.
yang kalem, ya. Itu pokoknya saya melihat aura yang, waduh, nggak bisa dibilang dah pokoknya. Coba Anda amati, tapi hati-hati kalau Anda ya. Lihatin fotonya, baca selawat pada baginda Nabi, akan nampak bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara kedua. Cara ketiga, tes DNA. Ya, betul. Apa cara ketiga? Tes Tes DNA. DNA itu akan ketahuan, misalnya ada suami nggak percaya kepada istrinya, kok anaknya nggak mirip saya. Nggak mirip itu belum tentu bukan anaknya. Bisa jadi karena istrinya benci banget sama suaminya, pelit kayak setan. Allah. Akhirnya yang diidolakan penceramah dari Banten. Karena suaminya pelit kayak setan, banyak duitnya tapi nggak pernah beliin kalung. Akhirnya anaknya mirip saya. Waduh, marah ini Bapak Surahman. Setan ini, wajahnya kok mirip Kiai Iman. Saya mau tes DNA. Bisa tes DNA di mana? Di Badan Riset dan Inovasi Nasional di Jakarta atau di Rumah Sakit Bayangkara Polri. Diambil itu rambutnya, ditaruh di laboratorium, punya bapaknya juga Bapak Surahman diambil. Setelah diambil walaupun beda wajahnya ya cocok. Orang anaknya itu mah. Cuma dia kesel aja itu istrinya pelitnya kayak setan. Misal, itu tes DNA tidak mungkin meleset. Bagaimana untuk mengetahui DNA-nya Rasulullah Nabi Ibrahim di dalam diri kita ini, Pak? Saya sudah sebelum ngomong masalah yakin bahwa mustahil turunan Nabi itu Balawi, minta profesor dan doktor dari ahli riset, ahli DNA. Mustahil ini turunan Nabi. Kenapa? Karena keluarga mereka yang sudah tes DNA 180 orang sekarang. Kemarin masih 170, sekarang sudah nambah 180 orang. Semuanya tidak ada yang keturunan orang Arab. Jangankan keturunan Nabi Muhammad, keturunan Arab yang dari Bani Ismail dan Ibrahim aja bukan. Bagaimana dia turunan Nabi Muhammad? Wong tidak ada DNA-nya Nabi Ibrahim. Sedangkan hari ini DNA-nya Nabi Ibrahim itu belum ada mutasi genetik, belum ada perubahan, masih sama. Dia yang keturunan Nabi Ismail sama orang Yahudi, orang Islam. Dia yang keturunan Quraisy nanti berbeda dengan Yahudi, tapi haplogrupnya Nabi Ibrahimnya masih ada karena satu keturunan walaupun agamanya beda. Itu orang Yahudinya Yahudi asli, turunan Nabi Ibrahim itu sudah ketahuan dia saudara dengan orang-orang Al-Abdali, dengan suku-suku Quraisy yang ada di Saudi. Walaupun agamanya ini Islam, yang itu Yahudi, tetapi dari DNA sudah bisa ditemukan mereka saudara sepupu. Tapi ini Balawi, Nabi Ibrahim haplogrupnya J1, dia haplogrupnya G. G ini jangankan keturunan Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ibrahim aja bukan. Keturunan Nabi Muhammad hari ini harus sama haplogrupnya dengan keturunan Nabi Ibrahim yang lain yang hidup dari orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi. Dari kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Punya bapak kita ada, misalnya kalau kitanya 0, ini kita punya ayah ada angka 1, punya kakek ada angka 2, punya buyut ada angka 3, sampai seluruh Nabi Adam semuanya ada DNA Nabi Adam sampai ke kita, ayah kakek kita semuanya lengkap. Mereka ini ngaku keturunan orang Arab, keturunan Quraisy, keturunan Nabi, tidak ada gen orang Quraisy, tidak ada gen Sayyidina Ali, tidak ada gen Nabi Ismail, tidak ada gen Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana keturunan Nabi tapi tidak ada gen Nabi Ibrahim, tidak ada gen Abdul Muthalib, tidak ada gen Sayyidina Ali, tidak ada gen Sayyidina Hasan? Gimana tuh? Husnudon aja sih gitu. Pengen kita husnudon, nggak bisa. Kalau mengenai masalah-masalah yang tidak ada bukti, boleh kita husnudon. Misal begini, nih ibu supaya tahu. Mang Samin ada di Jakarta. Mang Samin ini orang tulang bawang. Dia nyolong motor di Jakarta. Nyolong motor, dibawa ke tulang bawang. Orang tulang bawang tahunya dia ini kerja di Jakarta, dapat duit, beli motor. Jadi itu motornya Mang Samin. Udah setahun nyantai aja, kadang-kadang ngebonceng ketua PCNU.
mulu kemana-mana, ketua PCNU dibonceng itu sama Mang Samin. Padahal motornya dapat nyolong itu. Nah, suatu ketika Kiai Dimyati dibonceng, ketua PCNU dibonceng sama Mang Samin naik motor dapat nyuri itu setahun yang lalu. Orang yang punya motor lihat, Bapak berhenti dulu Pak. Pak maaf, ini motor saya yang hilang dulu di Jakarta. Wih, bukan, ini motor saya kata Mang Samin. Saya dapat beli setahun yang lalu. Mana buktinya? Kata Kiai Dimyatinya sama orang yang nyegat itu. Enggak bawa Pak, BPKB saya tinggal di Jakarta. Tidak bisa, tidak ada bukti. Sedangkan yang mempunyai motor sudah 1 tahun saya bonceng terus. Ini sama Mang Samin dan ini saya tahunya motor Mang Samin. Kamu tidak boleh ngaku-ngaku tanpa bukti. Betul enggak itu Kiai Dimyati membela Mang Samin? Betul. Kenapa? Karena orang itu tidak membawa bukti. Kalau tidak membawa bukti, maka yang megang motor dalam ilmu fikih sahibul yad, dialah yang mempunyai motor. Setelah 2 hari, dia datang ke Kiai Dimyati. Pak Kiai yang dibonceng oleh motor nyolong itu. Ada apa? Ini saya bawa BPKB-nya Pak Kiai. Kok kamu ngomongnya kayak orang Madura? Ya saya aslinya orang Madura. Adanya di Dipasena sana Pak Kiai. Coba motornya. Benar. Motornya motor RX King. Sekarang enggak ada ya Kiai ya? Masih ada ya? Motor RX King tahun 2012. Coba dilihat punya Mang Samin itu. Benar. RX King 2012. Nomor mesin sekian. Dilihat di sini betul. Namanya, nama orang itu. Kiai Dimyati datang ke Mang Samin. Assalamualaikum Mang Samin. Waalaikumsalam. Mang Samin waktu kemarin kita gaya Madura jadinya. Mang Samin kemarin itu waktu ada orang yang ngaku motor Mang Samin itu sudah datang kepada saya, dia bawa BPKB. Dan setelah saya lihat BPKB-nya betul itu motornya dia. Saya mau tanya sama Mang Samin, apakah Mang Samin punya bukti bahwa motor itu motor Mang Samin? Mana BPKB-nya? Diem aja dia nggak mau jawab. Jawab Mang Samin, saya ini kalau membela Mang Samin hukumnya haram karena sudah jelas ada bukti bahwa motor ini motor orang Jakarta itu. Kecuali yang kemarin waktu orang itu ngaku orang itu nggak bawa BPKB, yang harus dibela adalah Mang Samin. Betul apa tidak? Tapi apabila bukti sudah nyata dan ketika ditanya dia apakah engkau punya bukti bahwa engkau keturunan Nabi, sampai sekarang nggak mau jawab. Saya sudah kirim surat dia 12 pertanyaan. Jawab pertanyaan ini. 1, mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pindah ke Yaman? Karena ini dulu yang terpenting. Kalau ada dalil bahwa pindah ke Yaman, ada kitabnya, berarti tinggal pertanyaan berikutnya. Kalau pertanyaan pertama saja, apakah Ahmad bin Isa pindah ke Yaman itu ada dalilnya? Mereka tidak bisa jawab. Maka bagaimana nanti orang yang tidak pindah ke Yaman kemudian punya anak di Yaman? Sedangkan katanya anaknya itu hijrah yang pertama kali dari Basrah ke Yaman bersama bapaknya. Sedangkan berita hijrahnya itu tidak ada. Ini mustahil. Dia tidak jawab. Pertanyaan kedua, mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah? Tidak ada. Katanya kalau diam itu la yunsabu ilaihi qaulun. Tidak bisa dianggap telah menjawab. Kalau menjawab, itu berarti kalau jawabnya salah, berarti betul kami bukan turunan Nabi. Kalau kami tidak... Ya, jadi jelas ya saudaraku. Jelas sekali bahwa dulu para kiai-kiai husnuzon ya wajar karena belum ada bukti. Sekarang sudah ditemukan bukti bahwa Ba'alawi berdasarkan tes DNA bukan keturunan Rasulullah, lalu kemudian berdasarkan kitab nasab, sejarah, filolog, ya. Nah, jadi kalau kita membela Ba'alawi, padahal pembelaan nggak ada bukti, kita berdosa. Maka kita ingatkan Ba'alawi, kalian tidak ada bukti, jangan ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Ya, saudara, saya kira seperti itu saja pada sore hari ini. Saya tidak bisa membacakan komentar semuanya karena banyak sekali ya. Kita jaga persatuan kesatuan, kita cerdaskan kehidupan bangsa. Ya, kita ingatkan, kita sadarkan generasi muda penerus ini ya, jangan percaya pada oknum Ba'alawi yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, supaya mereka tidak lagi hidup di Nusantara membangga-banggakan diri dengan hidup mengkapitalisasi nasab Rasulullah. Salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.